Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, sudah sangat semangat sekali ya. Cerah-cerah sekali wajahnya, alhamdulillah. Semoga Allah berikan kita kesehatan selalu ya Bapak Ibu, sehingga bisa mengikuti pelatihan ini hingga akhir insya Allah. Amin. Baik. Agar pelatihan kita semakin berkah, maka kita awali pelatihan ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang hendak memimpin doa hari ini Bapak Ibu? Saya boleh, Bu? Oh boleh, silakan Bu Wati. Baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin doa. Mari teman-teman, kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita rencanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar, kita bisa menerima ilmu dengan baik, dan kelak bisa menerapkannya di sekolah kita masing-masing dengan baik pula. Amin. Untuk itu, kita tundukkan kepala sejenak. Bagi yang muslim bisa membaca surat Al-Fatihah, bagi yang non-muslim bisa membaca doa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, rabbal alamin. Selesai teman-teman. Terima kasih Bu, saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih banyak buat sudah memimpin doa kita hari ini. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, agar kita semakin semangat, saya ingin menawarkan nih, siapa di antara Bapak Ibu yang ingin memimpin ice breaking untuk kita semua? Adakah yang berkenan? Boleh saya, Bu? Oh boleh, silakan Bu Jana. Terima kasih Bu Nisa. Teman-teman, terima kasih banyak. Hari ini saya punya satu ice breaking. Ini tentang nama-nama negara. Tapi nama negara ini harus diawali dengan huruf yang di negara kata akhir di negara sebelumnya. Maaf, huruf akhir di negara sebelumnya. Misalnya, saya bilangnya Inggris. Jadi huruf terakhirnya itu kan S, berarti teman-teman harus menyebutkan negara yang awalnya itu huruf S. Seperti itu ya. Ada yang mau mencoba pertama? Siapa mungkin yang mau menjadi pertama? Atau saya aja ya yang pertama ya. Oh boleh, banyak misalnya negara Malaysia. Selanjutnya Pak Sukris. Australia buat Ibu Eka. Lagi Bu. Ya, Pak, ya. Lagi ya. Lagi. Amerika Serikat deh. Ini luar biasa. Saya balikin lagi ke Bu Jana. Turki. Serikat Turki. Bu Nisa. Baik. Ini berarti ya negara kita tercinta, Indonesia. Lagi untuk Buati. Lagi kedapatannya. Lagi. Afghanistan. Afghanistan. Lagi nih. N. Buat siapa itu? Buat siapa mereka? Tadi saya teriak Pak Sukris. Nyalesia, nggak bisa ya? N Pak. Papua Nugini, nggak bisa juga ya? Norwegia. Siapa Pak? Buat siapa ya? Buat, mohon maaf buat Ibu Tutor, Ibu ke Indonesia. Lagi. Norwegia lagi berarti ya. Apa lagi ya? Argentina, siapa Argentina? Lagi Bu. Lagi. Baik. Itu siapa Bu? Itu Bu yang kulitnya kayak saya itu Bu. Untuk Bu Jana, silakan Bu Jana. Terakhir nih untuk Bu Jana ya. Abdia boleh nggak? Negara di mana itu Bu? Pada nggak tahu Abdia tuh nama kota kecil di Aceh. Oh, Masya Allah, baru tahu nih jadinya ya. Abdia. Ya. Amerika Serikat udah. Argentina. Tempat di mana kita akan pergi haji.
Oh, Negara Arab iya. Saudi, Masya Allah, Arab Saudi, astagfirullah, Iya. boleh dilupakan. Arab Saudi, Bu Wati. Udah terakhir Ibu Jana, kata Ibu. Oh, udah terakhir ya. Iya. Maaf, terlalu Iya, penting, tidak apa-apa. teman. Terima kasih banyak ya Bu Makasih. Jana, seru sekali nih ice breaking kita hari ini. Jadi semakin mengasah otak kita ya, dari kritis kita juga nih, mencari tahu negara-negara dunia berdasarkan huruf akhir dari negara yang sudah disebutkan oleh teman kita yang lainnya. Semoga bisa menjadi bekal kita juga nih untuk menyampaikan kepada anak-anak didik kita atau teman-teman kita yang lain ketika kita hendak melakukan ice breaking di tempat-tempat lainnya, insya Allah. Terima kasih sekali lagi Bu Jana. Sama Ibu Nisa. Baik, sekarang kita akan coba sama-sama menyimak apa yang akan kita sama-sama diskusikan hari ini ya Bapak Ibu. Saya izin untuk membuka slide. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Di layar Bapak Ibu? Terlihat, Kelihatan. Bu. Terlihat. Baik, kita akan masuk ke pembahasan tentang kerangka kurikulum. Dan pada hari ini pembahasan kita adalah profil pelajar Pancasila. Sebelumnya, saya ingin tahu nih, Bapak Ibu ada yang mau sharing mungkin terkait bagaimana profil pelajar yang telah atau hendak dibentuk di sekolah asal Bapak Ibu? Ada yang hendak sharing profil pelajar di sekolah asal Bapak Ibu mungkin? Boleh saya berbagi pengalaman, Bu? Oh, boleh sekali Bu Wati, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Kalau di sekolah kami itu harapannya profil pelajar atau lulusannya itu nanti bisa menjadi seorang pelajar yang beriman pastinya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mandiri. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini mereka harus kreatif. Ya, jadi tadi beriman, mandiri, kreatif, dan yang terakhir itu adalah nasionalis. Oh, Jadi Masya Allah. seberapapun nanti karirnya dan sebagainya menjulang bahkan mendunia sebagainya gitu ya, namun mereka tetap mempunyai rasa nasionalis. Seperti itu, Bu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Beriman, kreatif, kemudian tadi mandiri Bu ya? Dan nasionalis. Oh, Masya Allah, Betul. sangat lengkap sekali ya, sangat komprehensif nih. Capaian yang ingin dicapai oleh Bu Wati dan kawan-kawan di sekolah asal dari Bu Wati. Semoga itu semua benar-benar dapat kita realisasikan nih Bapak Ibu, karena karakter yang tumbuh, Amin. jika benar-benar dapat kita bentuk nih sejak dini di masa sekolah dasar apalagi ya, itu insya Allah akan sangat kuat terekam dan akhirnya dapat membentuk karakter anak tersebut hingga dewasa nanti insya Allah. Dan poin-poin yang Bu Wati sampaikan yang sudah diterapkan di sekolah Bu Wati ini sangat mirip sekali dengan apa yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu, yaitu terkait profil pelajar Pancasila. Saya akan tampilkan. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Ada beberapa poin di sini, dan beberapa poin tersebut tadi sudah terangkum dari informasi yang Bu Wati sampaikan ya, yang sudah diterapkan di sekolah Bu Wati. Ada yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berbinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Hampir setengahnya, bahkan setengahnya Bu ya, sudah sama nih dengan Bu Wati. Insya Allah sebenarnya terlingkup semuanya di kalimat nasionalis juga tadi ya, di sekolah Bu Wati. Dan mudah-mudahan insya Allah ya, saya yakin di sekolah Bapak Ibu juga sama seperti itu gitu. Hanya mungkin berbeda Amin. kata saja yang diformulasikan. Dan kita akan semakin mendalaminya pada hari ini, insya Allah akan kita diskusikan bersama. Ini sedikit jabaran yang bisa sama-sama kita simak. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang diharapkan adalah pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya menaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran dan agama yang dianutnya masing-masing. Itu yang poin pertama. Poin kedua terkait berkebinekaan global. Kita tahu tentu ya, di negara kita itu sangat beragam sekali. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Maka penghargaan terhadap hal tersebut pun harus sama-sama kita tanamkan dalam diri anak-anak kita. Kemudian, mandiri. Yang tidak dapat kita abaikan. Karena ketika kita
Allah cabut nyawanya, kemudian anak-anak kita ketika dia tidak mandiri maka akan kesulitan sekali tentunya. Ketika kita bisa mendidik mereka untuk mandiri sejak dini, maka ketika dia dewasa, dia akan dapat minimal sekali memampukan dirinya sendiri untuk kemudian memampukan orang lain. Yang keempat, ada bergotong royong. Ini merupakan profil yang sangat melekat ya di jiwa seluruh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Dan ini juga yang butuh kita bangun di dalam diri anak-anak kita, Bapak Ibu. Dan insya Allah, kalau ini sudah terekam di dalam diri mereka, maka kemudahan demi kemudahan akan sangat dirasakan oleh kita semua. Saling bergotong royong, sukarela, bekerja sama, menunjukkan empati satu sama lain. Yang kelima, ada bernalar kritis. Ini yang tadi sudah sama-sama kita latih ya di awal SD dari Ibu Jana. Itu salah satu contoh cara bagaimana anak-anak kita nanti bisa bernalar kritis. Itu hanya contoh yang sangat sederhana ya dari games-games seperti itu. Ketika dalam pembelajaran tentu Bapak Ibu sangat mungkin dan sangat bisa mengembangkan dengan lebih luar biasa lagi insya Allah. Dan yang terakhir ada kreatif, yang tentunya juga tidak boleh kita abaikan. Karena zaman ini, revolusi industri 4.0 itu sangat membutuhkan poin kreatif ini. Baik sekarang orang-orang yang cerdas, tapi kemudian karena tidak kreatif itu kalah dengan orang-orang yang mungkin secara akademik biasa-biasa dah, tapi dia kreatif mengembangkan beragam inovasi yang akhirnya mendunia, bahkan bukan hanya ada di Indonesia saja. Nah, ini poin-poin singkat yang Bapak Ibu tentunya sudah sangat familiar dan mungkin juga sudah Bapak Ibu baca ya di modul yang sudah ada. Dan selanjutnya kita akan sama-sama bermain quiz. Saya izin stop share. Siapa yang mau memutar bola ini untuk pertama kali? Saya. Boleh. Pak Sukris, boleh angkat jarinya Pak Sukris? Sentuh ke layar monitornya Pak Sukris. 1, 2, 3. Oke, baik. Apakah Pak Sukris masuk ke tim 1, 2, atau 3? Kita lihat ya. Pak Sukris masuk ke dalam tim... Tim Nah, ungu, lewat. tim ungu. Ya, Ya. selamat Pak Sukris. Lanjut, yang kedua siapa? Mau Bu Wati atau Bu Jana? Aku boleh, Bu. Oke, boleh Bu Wati. Angkat jari Bu Sama ya, Wati. sentuh juga ya. Iya, sentuh Bu Wati. Mudah-mudahan satu tim sama saya. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Apakah satu tim dengan Pak Sukris? Kita lihat. Ya. Masih jalan Oh, dulu. jauh ternyata ya. Tidak. Bu Wati ternyata tim 2. Berarti Bu Jana secara otomatis masuk ke dalam tim 3. Baik, kita akan kembali. Kirain diputar lagi. Diputar lagi nanti Pak. Insya Allah ketika pertemuan selanjutnya. Tim 1 ada Bu Jana. Oke. Di tim 2 ada Pak Sukris tadi ya? Saya, Bu. Saya Oh, Bu Wati. Bu. Ada Bu Wati tim 2. Dan di tim 3 tim ada 1. Pak Sukris. Oh, terbalik ya? Terbalik. Tim Saya satu. tim 3. Tim 1-nya Pak Sukris, tim 2-nya Bu Wati, dan tim 3-nya Bu Jana ya? Baik, Alhamdulillah. Iya. Terima kasih sudah diingatkan Bapak Ibu. Baik, sekarang dimulai dari tim 1, Pak Sukris. Pak Sukris ingin memilih nomor berapa, Pak Sukris? Nomor yang saya sukai, nomor 1. Oke, baik. Nomor 1. Oh, baru mulai sudah langsung mendapatkan pengumuman untuk tim lain nih. Pak Sukris mau mengambil atau mengurangi nilai dari tim 2 atau tim 3, Pak Sukris? Masa begitu ya? Ini nggak fair. Pilihan yang sulit. Aduh. Kalau aku Ketawanya ambil sangat Bu indah. Eka, Sangat nanti bahagia. aku dimarahin. Kalau ambil itu, aku dimarahin juga. Ya sudahlah, kalau nggak bisa ngambil nggak boleh Ibu. Nggak bisa, harus ngambil di antara 2 pilihan. Apa, Pak? Bu Eka deh, coba. Baik, Bu Eka tim 2 berarti Bu Eka ya. Mohon maaf Bu Eka. Minus dong Dia saya. nggak apa-apa langsung minus Udah minus 25. 20. Oh, Masya saya jadi. Allah. Baik, lanjutkan Bu Eka, silakan Bu Eka. Mau nomor berapa Bu Eka? Saya pilih nomor 4. Mudah-mudahan Nomor mengurangi poinnya 4. Pak Sukris.
Balas dendam ini. Wah, siapa ini ternyata? Mulu-mulu aja. Siapa yang Jangan mau banyak-banyak, dikasih Bu. minus 25? Bu Eka, Bu Ati. Mau mengambil Saya. haknya? Minus Satu. ini diserahkan ke tim lain gitu, Bu. Iya, jadi Iya, iya, tukeran Bu. poin Bu Eka. Nanti 25 minus 25 Bu Eka diberikan ke tim lain. Bu Eka kembali 0. Tukeran. Karena dua-dua masih 0. Saya kembalikan ke yang memberi aja, Bu. Mohon maaf ya, Pak Sukris. Aduh. Akhirnya minus 3. Selanjutnya. Doakan, Iya benar ya, doa yang untuk kamu mereka. Alhamdulillah. Bu Jana, boleh Bu Jana silakan. Saya mau nomor 6 kelepatan Nomor 6, baik. Wah, Alhamdulillah sudah ada nih di sini soalnya. Nomor 6. 3. Ini mencerminkan profil pelajar Pancasila yang mana? Pertanyaannya ya untuk semua nomor yang ada di sini. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela. Gotong royong. Kegiatan yang dikerjakan. Yang menjawab Bu Jana, tim 3 Oh, masuk ke Bapak. Bukan Gotong boleh royong, semua. benar. Makasih Pak. Gotong Ya, royong. aku udah pengen ngambil aja supaya minus 25-nya. Tidak bisa. Rebutan ya Pak, ini berdasarkan timnya. Apa jawabannya Bu Jana? Gotong royong, Bu. Baik. Bergotong royong. Jana, berarti Bu Jana dapat poin 15. Wah, sekarang lanjut lagi. Pak Sukris, silakan Pak Sukris. Saya lanjut ke nomor 3. Nomor 3, baik. Nomor 3. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Mencerminkan profil pelajar Pancasila apa ini, Pak Sukris? Mandi sendiri. Oh, mandi sendiri. Apa itu? Oh, singkatannya adalah mandiri apa ya? Mandiri, Bu. Mandiri. Baik, kita coba cek ya, apakah benar? Oh, mantap sekali. Benar sekali, Pak Sukris mandiri. Dapat poin berapa ya kira-kira? Masih jauh. Oh, masih minus 10 ternyata. Baik, selanjutnya Bu Eka. Silakan Bu Eka, Bu Ati. Saya mau 2. Nomor 2, sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 2 memilih nomor 2. Indonesia, pelajar Indonesia yang berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi. Masuk dalam profil pelajar Pancasila apa? Apa, Bu? Lupa. Apa kreatif kali ya? Kreatif, apakah benar kreatif? Mudah-mudahan, Bu. Satu lagi, Bu. Satu lagi, Bu. Oh, ada clue dari Bu Jana tuh. Mau tetap kreatif atau mau diganti? Wah, saya mau kreatif aja. Oh, Bukan baik. kreatif. Coba kita cek ya, kita kunci jawaban dari Bu Ati. Kreatif, apa benar? Kreatif? Ya. Ah, ternyata Betul. benar. Kritis. Oh, kritis. Mohon maaf, belum dapat poin tambahan untuk Bu Ati. Terakhir nih ada Bu Jana. Mau tidak mau ya Bu Jana ya? Nomor 5 kita buka. Ini pasti jebakan. Oh, enggak. Oh, nomor terakhir. Pelajar Indonesia yang memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah. Mewakili profil pelajar Pancasila apa ini, Bu Jana? Berkebinekaan global. Berbinekaan global, apakah yakin? Berkebinekaan global. Iya, yakin, Bu. Yakin? Baik, dikunci ya Bu Jana ya. Kita coba cek sama-sama. Ya, benar sekali. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh, tim 3 yang menang. Keren, Barakallah, Bu pemenangnya. Jana. Apa yang menang? Aku yang menang ya, Bu. Oh, yang menang. Pak Sukris menangnya menang minusnya Pak Sukris. Ada minus 10, tidak apa-apa. Tapi sudah luar biasa sekali nih Bapak Ibu semuanya. Karena Bu Jana sudah mendapatkan poin tertinggi, kita berikan tepuk good job. Ada yang tahu tidak, Bu? Tepuk good job. Ada yang tahu, Bapak Ibu? Belum. Saya catatkan dulu ya. Tepuk Belum. good job. Tepuk good job.
G double O, G double O, G double O D J O B. Good job, asik, good job, asik. Bisa Bapak Ibu? Bu, Bisa. ulang, Bu. G Bisa. double O, G double O, G double O D J O B. Good job. Kita spelling dulu huruf-huruf ya. G double O, G double O, G double O D J O B. Good job, asik, good job, asik. Kita coba, bisa Bapak Ibu? Insya Allah. Kita coba ya. Kita berikan tepuk good job untuk Bu Jana. Tepuk good job. G double O, G double O, G double O D J O B. Good job, asik, good job, asik. Oh, Masya Allah. Barakallah. Terima kasih banyak untuk Bu Jana dan Pak Supri serta Bu Wati. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Silakan, Bu. Baik. Sudah nampak kembali slide PPT saya? Sudah. Ya, Alhamdulillah. terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Tadi sudah sama-sama kita review ya materi yang kita bahas hari ini. Kemudian selanjutnya, saya ingin minta bantuan dari Bapak Ibu, bagaimana kira-kira contoh penerapan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran dengan sistem kurikulum sekolah penggerak ini. Bapak Ibu tadi sudah dibentuk dalam 3 kelompok. Ada tim 1 Pak Sukris, tim 2 ada Bu Wati, dan tim 3 ada Bu Jana. Silakan Bapak Ibu berdiskusi dengan anggota tim kelompoknya terkait bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila ini yang terkait poin beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, bagaimana penerapannya, kemudian berkebinekaan global, bagaimana penerapannya, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nanti Bapak Ibu bisa menyebutkan masing-masing kelompok 2 poin saja secara bergantian. Saya mau, Bu. Baik, Alhamdulillah. Kita langsung masuk ya. Bu Jana hendak mempresentasikan profil yang mana Bu Jana? Tadi contoh atau langsung ini, Bu? Contohnya Bu Jana boleh, contoh penerapannya. Kalau misalnya di sekolah itu diadakannya sholat duha kalau untuk yang muslim, ataupun berdoa untuk yang berdoa yang lain untuk yang non muslim ya. Itu sudah penerapan iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua itu diadakannya acara atau kegiatan di Hari Pancasila, yang mengenal tentang budaya, pakai baju adat, itu sudah masuk ke berkebinekaan global. Baik, Bu Jana sudah mencoba untuk memaparkan contoh penerapan dari poin yang pertama nih, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berkebinekaan global. Ada lagi kelompok lain? Kelompok Bu Wati atau kelompok Pak Sukris boleh? Saya kelompok 2 boleh, Bu? Boleh ya Bu Wati, silakan Bu Wati. Ya, saya akan memaparkan mewakili kelompok 2 dari profil beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Contoh penerapannya adalah di dalam kelas itu kita bisa memasukkan nilai-nilai ketuhanan atau eksistensi keberadaan Allah dalam setiap pembelajaran yang dilakukan di kelas. Ya, jadi misalnya nih ketika kita di kelas 6 itu ada materi tata surya gitu, kita bisa menyampaikan kepada anak-anak saat penyampaian materi itu tentang bagaimana alam semesta yang begitu luas itu diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Pastinya lebih besar ya dari sekedar alam semesta ini. Jadi Allahu Akbar, seperti itu ya. Kemudian saya langsung dua-duanya sekaligus ya, Bu. Oh, boleh, silakan. Itu langsung saja di bernalar kritis. Baik. Nah, contoh-contoh yang bisa kita aplikasikan di sana adalah bagaimana guru mampu menyusun soal-soal yang memerlukan pemikiran yang tinggi atau dikenal dengan istilah soal HOT. Nah, dari situ akan terlihat jawaban anak-anak bagaimana mereka bisa berpikir kritis untuk menemukan problem solving dari soal-soal yang diberikan. Demikian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Wati. Pak Sukris, kelompoknya sudah siap? Oh, baik,
kami dari kelompok 1 diskusi tadi, kami ambil beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Intinya adalah kami arahkan siswa untuk mengingat kembali kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Jadi apapun mereka ingat dan sadar bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu gotong royong kami berdiskusi bahwa setiap anak mempunyai mental untuk saling membantu dalam hal yang positif. Jadi seperti itu kira-kira Ibu. Baik, terima kasih banyak untuk kelompok 1, kelompok IPA Sukris. Kita sudah membahas 4 poin ya Bapak Ibu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar tipis. Ada 2 poin lagi. Ada yang bisa membantu memberikan contohnya mungkin Bapak Ibu untuk mandiri dan kreatif. Boleh kelompok mana saja? Selain yang tadi mungkin sudah didiskusikan di kelompok masing-masing. Mandiri contoh penerapannya seperti apa? Kreatif contoh penerapannya seperti apa? Boleh, Bu. Boleh Bu Jana, silakan. Yang ini Bu, tadi kelompok kami juga ada bahas ya kreatif dengan mandiri ya. Kalau kreatif itu misalnya dalam pembelajaran kita buat maket atau buat diorama, jadi buat mural, jadi mungkin itu ada kreatifnya. Kemudian kalau untuk mandiri itu misalnya ya mereka bisa mampu mengerjakan tugas-tugas misalnya dengan sendiri gitu ya, tanpa tugas individu, bukan tugas kelompok. Gitu. Oh baik, terima kasih banyak untuk contoh-contoh penerapannya Bapak Ibu. Bapak Ibu secara tidak langsung nih sudah menerapkan ternyata ya profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia secara tidak terstruktur mungkin ya, dari profil yang kita baru bahas hari ternyata sudah diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Setelah kita sama-sama membahas, mendiskusikan, pasti insya Allah nih Bapak Ibu semakin mendalami, semakin terinternalisasi apa saja sih profil pelajar Pancasila itu, dan kemudian yang tadi sudah diterapkan Bapak Ibu di kelas semakin dapat dikuatkan kembali agar menjadi karakter anak-anak didik kita insya Allah. Baik, itu saja pembahasan kita hari ini. Bapak Ibu sudah belajar banyak, Bapak Ibu sudah sangat kreatif, sudah sangat bersemangat dan berpikir kritis, sudah sangat menerapkan profil pelajar Pancasila. Dari profil guru Pancasila juga sudah ada ya dalam diri Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah akan sangat mudah ketika diterapkan kepada diri anak-anak didik kita semuanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk partisipasi dan keaktifan Bapak Ibu hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan semakin banyak mendiskusikan hal-hal yang sangat bermanfaat tentunya untuk diri kita, untuk anak-anak didik kita, untuk sekolah kita, dan lebih besar lagi untuk Indonesia tercinta. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama berikan tepuk good job untuk kita semua Bapak Ibu. Dengan penuh semangat ya Bapak Ibu ya. Untuk kita semua. 1, 2, 3. Tepuk good job. G-double-O. G-double-O. G-double-O D J-O-B. Good job. Good job asik. Good job. Good job asik. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita akhiri dengan doa. Siapa yang hendak berdoa Bapak Ibu silakan. Yang memimpin doa kita hari ini. Doa penutup. Saya tadi sudah membuka, boleh sekalian nutup, Bu? Oh, boleh sekali, Bu Wati, silakan. Mari teman-teman, kita angkat tangan sejenak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mengikuti pelatihan ini dengan penuh semangat. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa kita aplikasikan nanti di kelas kita masing-masing. Amin. Amin. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Bu Wati, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Terus semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak juga. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu.